Ya, selamat sore, selamat malam maupun selamat pagi untuk teman-teman yang menyaksikan cuplikan ini. Pada saat ini kita sama-sama akan mendengarkan pemaparan dari bidang 5 terkait dengan setiap program yang akan mereka jalankan selama satu semester ke depan. Dari bidang 5 ini seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, ada kedua rekan kita, ada Elson sebagai koordinator, dan ada Halo. juga Yudis. Halo semuanya. Ya, kedua rekan kita ini akan melayani di dalam bidang 5 dan kedepannya kira-kira peran bidang 5 di dalam Senat Mahasiswa, bahkan bagaimana perannya di dalam mahasiswa sendiri, kita akan sama-sama dengarkan dari kedua rekan kita yang akan memaparkan mengenai program mereka. Nah, kira-kira dari teman-teman bidang 5 sendiri gitu ya, di tengah situasi pada saat ini, kan itu ada pandemi yang terjadi, dan setelah melihat kembali program-program yang akan dijalankan, melihat kembali kebutuhan-kebutuhan dari teman-teman mahasiswa, kira-kira apa yang bidang 5 rindu untuk bisa lakukan melalui setiap program yang dirancangkan gitu. Kira-kira program apa yang teman-teman rancangkan dan kira-kira kebutuhan apa sebenarnya yang teman-teman lihat ketika merancangkan program itu? Silakan. Ya, sebelumnya terima kasih buat rekan-rekan karena telah memberikan kesempatan buat kami selaku Senat Mahasiswa Bidang 5 yang bergerak di ranah komunikasi internal. Ya, jadi memang kita ini sedang berada di dalam situasi yang tidak mudah, situasi pandemi COVID-19, dan itu membuat kita semua harus berpikir ulang gitu. Bagaimana kita merancang suatu program yang memang bisa relevan dengan kebutuhan komunitas kita gitu. Ya jadi kalau memang kenyataannya dari kondisi yang ada, kami selaku bidang 5 membuat 2 program yang memang berkaitan dengan komunitas STT Amanat Agung. Jadi program yang kami buat ini yang pertama adalah program wadah informasi. Nah, program dari wadah informasi ini terbagi menjadi 2 bagian gitu. Yang pertama ada grup WhatsApp, yaitu meliputi mahasiswa STH dan MDiv, dan juga yang kedua itu grup info dari untuk MTH dan MIN. Nah, memang tujuan program ini dibuat itu untuk supaya segala informasi-informasi yang disampaikan oleh pihak sekolah, baik dosen maupun juga dari bagian akademik, itu bisa disampaikan melalui perantaran dari Senat Mahasiswa Bidang 5, yaitu komunikasi internal. Itu adalah wadah informasi yang pertama. Kalau wadah informasi yang kedua itu ada Mading Senat Online. Nah, jadi kalau kita berkaca ke dalam pengalaman sebelumnya gitu, kita itu mempunyai suatu Mading Senat yang terpampang di kampus kita gitu. Tapi memang karena situasi pandemi ini, kita harus mengubah bentuk dari Mading Senat itu sendiri. Jadi kami berpikir bahwa membuat suatu program Mading Senat Online berupa Instagram yang bisa di-follow melalui akun @STTA. Nah, program dari wadah informasi yang kedua ini, yaitu Mading Senat Online, kurang lebih tujuannya itu sama dengan wadah informasi WhatsApp, yaitu menyampaikan hanya yang membedakan itu informasi-informasi itu disampaikan dari setiap senat-senat yang ada di dalam komunitas Amanat Agung gitu. Baik dari senat bidang 1,
sampai senat bidang 4 gitu. Jadi segala informasi yang mereka ingin sampaikan ke komunitas itu kami tampung, lalu kami sharekan di Instagram itu. Nah, kalau program kami yang pertama kurang lebih seperti itu sih. Jadi tujuannya kami melihat bahwa wadah informasi ini bisa membuat komunitas itu memperoleh sebuah informasi-informasi yang jelas gitu. Baik yang disampaikan dari pihak sekolah atau akademik dan juga dari senat-senat yang ada gitu. Itu program yang pertama. Kalau program yang kedua mengenai olahraga. Nah, olahraga ini memang juga hal yang tidak mudah untuk diterapkan gitu. Karena kita sedang berada di situasi seperti ini. Kalau berkaca dari pengalaman sebelumnya, olahraga yang ada itu seperti basket, voli, futsal, itu olahraga-olahraga yang rutin yang kita lakukan. Tapi dalam kondisi saat ini, Senat Bidang 5 harus berpikir ulang bagaimana supaya teman-teman bisa tetap berolahraga gitu. Walaupun harus menjaga jarak, tetap pakai masker gitu, harus mengikuti protokol kesehatan yang ada gitu. Nah, sekali lagi itu bukan hal yang mudah. Jadi memang setelah dipikir-pikir, Senat Bidang 5 ini membuat rancangan program olahraga itu kami membaginya menjadi 3 area sih. Jadi memang kalau olahraga yang kami telah rancang itu sebenarnya fleksibel saja gitu. Kalau hari Selasa lalu kami sudah mengadakan olahraga itu dalam bentuk 3 jenis gitu. Yang pertama ada permainan pingpong. Yang kedua itu ada gym. Dan yang ketiga itu ada bukan permainan, pelatihan basket gitu. Nah, kenapa kami berpikir untuk membuat 3 permainan ini? Karena memang untuk menghindari adanya kerumunan di dalam satu lapangan gitu. Untuk menghindari itu. Jadi kami berpikir untuk membaginya menjadi 3 area gitu, supaya tidak terlalu banyak orang berada di satu tempat. Nah, untuk permainan basket ya, itu pun sebenarnya bukan permainan. Yang seperti tadi saya katakan itu pelatihan basket. Jadi memang teman-teman tidak bermain secara tim gitu. Jadi 3 lawan 3, bukan seperti itu gitu. Tapi memang teman-teman itu tetap menjaga jarak. Mereka hanya berlatih shoot, berlatih dribble, atau berlatih passing aja gitu. Jadi sifatnya lebih ke pelatihan, bukan permainan. Nah, itu program olahraga yang diadakan untuk komunitas di STT Ahmad Agung. Tapi kami juga berpikir untuk mengadakannya kepada teman-teman yang ada di rumah gitu. Nah, untuk hal ini mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya Yudis ya, untuk program yang kedua ini perihal olahraga yang di rumah gitu, yang sudah kita rancang. Silakan, Yudis 3. Ya, terima kasih, Saudara Hasan. Perihal olahraga di rumah ini kan kita tidak bisa memantau bagaimana setiap kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang ada di rumah gitu. Jadi kami membuat sebuah program atau sebuah susunan program di mana mahasiswa juga bisa melakukan olahraga ya, seperti dilakukan di mahasiswa di dalam kampus gitu. Jadi mahasiswa itu wajib melakukannya ini setiap hari Selasa, sama seperti mahasiswa di dalam asrama, yaitu pukul 4 sore sampai jam setengah 6. Mungkin juga bisa lebih fleksibel lagi waktunya, tergantung kondisi dan keadaan mahasiswa yang berada di rumah. Jadi rincian pelaksanaannya itu mahasiswa yang berada di rumah tingkat 1 dan tingkat 3 akan diberikan, mahasiswa yang di rumah tingkat 2 dan tingkat 3 akan diberikan panduan olahraga, senam, dan senat dari Senat Bidang 5. Jadi panduannya bisa berupa aplikasi
Jadi nanti mahasiswa akan misalkan disuruh push up minimal berapa kali, sit up berapa kali, dan sebagainya. Namun juga ada hal yang lain, misalkan mau olahraga Zumba ataupun senam lainnya gitu. Jadi lebih ke fleksibilitas lagi. Dan kehadiran dan presensinya, jadi nanti mahasiswa akan diberikan sebuah lembar berupa Excel yang diberikan kepada setiap mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa sudah melakukannya, mahasiswa harus mengisi presensi itu tersebut dengan tanggung jawab dan integritas masing-masing tentu saja. Apakah dia sudah melakukannya atau belum. Mungkin lebih seperti itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Yudis. Ya, jadi teman-teman memang dari kedua program yang telah kami paparkan ini, titik berangkat kami membuat program ini memang berasal dari sebuah kerinduan gitu. Yaitu kerinduan supaya yang pertama mengenai informasi komunitas baik yang di dalam asrama atau berada di dalam STTA Maratagung maupun berada di rumah itu dapat tetap memiliki memperoleh informasi-informasi dengan jelas gitu dari kampus. Kemudian berkaitan dengan olahraga, kami juga rindu supaya teman-teman kita yang ada di STTA Maratagung maupun juga yang ada di rumah itu mereka juga bisa tetap menjaga kesehatan di dalam situasi pandemi ini. Kira-kira seperti itu sih rancangan program yang telah kami buat. Terima kasih. Ya, thank you untuk Saudara Elson dengan Yudis begitu. Ini pemaparan yang bagus begitu ya. Jadi kita bisa melihat sama-sama bahwa di dalam dua program yang akan dilaksanakan pada semester mendatang ini tujuannya adalah bagaimana bidang 5 ini sebagai bidang komunikasi internal begitu ya. Bisa memberikan informasi yang jelas kepada teman-teman mahasiswa dan menjembatani informasi dari mahasiswa yang ada di dalam dengan mahasiswa yang di luar, bahkan dengan komunitas secara luas, baik bagi para dosen maupun para staf juga. Dan memang bagaimana melalui informasi yang jelas itu kita juga memiliki keeratan juga gitu. Jadi kita tidak hanya sekedar kita hadir, tetapi bagaimana informasi yang update terus-menerus itu membawa kita bisa tetap terus memperhatikan komunitas kita begitu ya. Nah, dan saya juga lihat bahwa bagaimana kerinduan dari bidang 5 sendiri melihat bahwa olahraga itu sangat penting bagi komunitas. Karena memang ya mungkin kita dulu sama-sama tetap berolahraga begitu ya, tetapi oleh karena kita sudah ada tingkat 2 dan tingkat 3 yang berada di rumah, bahkan ada yang juga yang ada di kampus, dan kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan, bahkan harus tetap menjaga kebugaran untuk bisa mengikuti setiap pembelajaran begitu ya. Itu ya sangat penting. Jadi olahraga itu merupakan bagian yang penting juga untuk kita bisa jaga. Nah, itu dua hal yang sangat baik ya begitu. Kira-kira dari teman-teman BPH kira-kira ada pertanyaan nggak terkait dengan program yang dijalankan oleh kedua rekan kita ini? Silakan jika ada yang bertanya. Oke, dari saya, thank you teman-teman bidang 5 untuk usahanya dalam memikirkan ulang setiap program di tengah-tengah masa pandemi ini ya. Pertanyaan saya yang pertama, tadi kan Elson menjelaskan bahwa nanti variasi olahraga itu ada 3 ya tadi. Nah, apakah ke depannya bidang 5 juga memikirkan variasi bentuk atau bentuk olahraga yang lain? Entah olahraga seperti apa. Lalu yang kedua, di semester lalu kita juga sempat ada olahraga bareng bersama dengan staff. Nah, apakah kira-kira di semester ini juga akan dilakukan hal yang seperti itu? Kira-kira itu saja yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Koaldi sudah bertanya. Ya, jadi memang olahraga yang sudah kita lakukan itu baru sekali ya, yaitu di hari Selasa lalu. Tapi memang untuk kedepannya secara rutin itu memang seperti yang tadi saya katakan bahwa memang
bentuk olahraga kita itu fleksibel gitu. Jadi nampaknya nggak akan selalu seperti itu gitu. Tapi sejauh ini berjalannya seperti itu. Jadi yang seperti kemarin itu 3 area itu karena memang untuk menghindari kerumunan gitu. Kami dari bidang 5 sendiri pun sempat memikirkan jenis olahraga yang lain gitu, yang nampaknya bisa memenuhi syarat-syarat protokol kesehatan itu. Itu seperti bola kasti, terus ada senam juga kan, senam belum kita lakuin gitu. Dan mungkin juga ada bentuk-bentuk yang lain yang bisa kita terapkan di komunitas STT Amanat Agung. Tapi memang kalau untuk teman-teman yang di rumah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, Yudis 3, kalau dari bidang 5 sendiri, kami telah membuat suatu grup dan kami men-sharingkan panduan-panduan olahraga berupa senam di setiap minggunya kepada mereka-mereka ini yang ada di rumah. Tapi sekali lagi kami fleksibel gitu. Kami memberikan ruang kebebasan kepada teman-teman yang berada di rumah untuk bisa juga menjalankan olahraga dengan sesuai dengan kesukaan mereka gitu. Jadi kalau mereka nggak mau mengikuti panduan olahraga yang kami berikan, ya itu nggak apa-apa. Yang penting mereka tetap berolahraga gitu. Kayak mereka masih mau senam sendiri dengan aerobik sendiri di rumah gitu. Ya itu terserah mereka gitu. Jadi pilihan kembali kepada mereka. Yang pasti mereka tetap berolahraga di setiap minggunya itu. Kemudian terkait yang staff ya, apakah akan melibatkan staff? Mungkin saja itu bisa ya, kalau memang mau dilibatkan sih. Kami sejauh ini sih belum memikirkan untuk staff ya, untuk mereka bisa terlibat di dalam olahraga bersama gitu. Tapi itu saya rasa hal yang baik sih ya, karena bisa melibatkan mereka juga gitu. Mungkin aja kan mereka sibuk bekerja setiap hari, masuk kerja pulang, mereka belum sempat berolahraga gitu. Ya mungkin saja kita bisa membuat sebuah ruang atau space supaya mereka bisa juga berpartisipasi di dalam olahraga di STT Amanat Agung. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Waldi. Oke, thank you. Ya, mungkin dari Yudis mau menambahkan, silakan. Ya mungkin udah cukup jelas dari Saudara Elsen. Karena kita juga melihat dari protokol-protokol kesehatan, juga orang-orang yang harus dihitung dari olahraga gitu. Jadi ya mungkin bisa dipikirkan juga nanti kita ke depan bisa mengadakan suatu event atau yang acara bagaimana kita bersama-sama gitu. Bisa ada online ataupun dalam asrama sendiri gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, Yudis. Baik, terima kasih untuk kedua rekan kita. Terima kasih juga untuk Aldi yang telah bertanya, pertanyaan yang sangat baik begitu. Kira-kira dari Saudara Andre mungkin, apakah ada tambahan atau ingin menanyakan sesuatu gitu terkait dengan kedua hal ini? Ya, saya mungkin hanya menambahkan beberapa hal. Saya rasa pemaparan bidang 5 sangat baik untuk membantu teman-teman dapat mempunyai kebugaran fisik yang baik gitu, dan komunikasi yang lancar di tengah dua konteks yang berbeda, ada teman-teman yang di asrama maupun yang di rumah. Mungkin teman-teman yang menonton video ini, bidang 5 ini berusaha membuat program untuk membantu kita, khususnya dengan visi kita ya, menjadi mahasiswa yang kritis, kreatif, berkehidupan spiritual yang sejati, dan relevan. Jadi kalau kita bisa lihat ya, dalam program ini, itu dibentuk secara kreatif, kritis, dan supaya relevan gitu, olahraga yang relevan masa ini. Jadi dalam bentuknya pun sebenarnya udah mencerminkan bentuk visi kita. Dan kita percaya bahwa spiritualitas nggak hanya sebatas hati, pikiran kita, tapi juga kebugaran badan kita. Jadi ini hal yang saya perlu notice juga untuk teman-teman yang menonton ini, bahwa Senat pun berusaha supaya spiritualitas yang sejati itu dalam satu ketuhan. Jadi badan kita juga harus sehat, gitu. Bukan hanya kerohanian kita,
tapi badan kita juga sehat gitu, dan itu sangat didukung oleh peran bidang 5. Mungkin hanya ini tambahan saya, Lukas. Betul. Apa yang saudara Andre katakan itu sangat baik begitu ya, khususnya di dalam menekankan mengenai berkehidupan spiritual sejati begitu ya. Dan saya jadi teringat begitu salah seorang rekan mahasiswa yang mengatakan bahwa dia juga mendengar dari salah seorang dosen begitu ya. Jadi kalau kesehatan spiritual, kesehatan fisik itu tidak terjaga, bagaimana kesehatan fisik itu seharusnya ya juga berpengaruh di dalam kesehatan spiritual. Nah, bagaimana kita tetap menjaga kesehatan fisik, di situ kita juga sedang menjaga kesehatan spiritual kita. Karena ya fisik dan spiritual kita ya tidak bisa terlepaskan. Nah, makanya itu penting juga untuk bisa tetap berolahraga di masa yang pandemi seperti ini. Baik, kira-kira itu saja yang bisa kita sama-sama dengarkan dari kedua rekan kita, dari Elson maupun Yudis yang mewakil dari bidang 5 dan bagaimana programnya ke depan. Dan memang ya kami tetap terus menekankan dari visi Senat Mahasiswa untuk menjadi mahasiswa yang kritis, kreatif, berkehidupan spiritualitas sejati dan relevan. Nah, itulah kami juga mengajak untuk rekan-rekan mahasiswa untuk bisa sama-sama mendukung program ini dan bukan hanya mengerjakan program ini untuk bisa memenuhi apa yang diharapkan, tetapi melihat bagaimana itu bermanfaat bagi kita, dan terutama itu juga yang akan membawa kita untuk bisa menikmati setiap pembentukan yang Tuhan berikan, khususnya di STM Agung ini. Terima kasih untuk kedua rekan kita, Yudis dengan Elson. Terima kasih juga untuk Andre dengan Ko Aldi dari BPH. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah menyaksikan. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua.